Film ini dimulai dari keluarga Tanjiro, sebuah keluarga sederhana yang tinggal di rumah kecil yang terletak di gunung. Karena hanya diurus oleh ibunya, ia pun bekerja keras untuk menjual kayu bakar di pasar kaki gunung untuk mendapatkan uang setiap harinya. Setelah berpamitan dengan ibunya dan adik-adiknya, Tanjiro pun berangkat untuk menjual kayu bakar. Orang-orang di pasar sudah sangat kenal dan akrab dengan Tanjiro karena pemuda tersebut terkenal dengan penciuman yang super tajam, merangkainya, dan baik hati, suka menolong orang lain. Ketika malam tiba, Tanjiro masih di kaki gunung. Seorang pria tua bernama Saburo menawarkan pada Tanjiro untuk menginap saja di rumahnya karena perjalanan di malam hari rawan bertemu dengan Oni. Sebenarnya Tanjiro sendiri yang belum pernah melihat secara langsung mempercayai bahwa makhluk menakutkan itu benar adanya. Dia pun berpikir apakah iblis benar-benar ada dan lalu tidur. Keesokan paginya, saya segera menuju gunung, tapi di tengah jalan hidung tajam Tanjiro tiba-tiba mencium aroma anjir tara yang tidak lain berasal dari rumahnya sendiri. Perasaannya langsung tidak enak dan Tanjiro langsung berlari secepat mungkin untuk menuju ke rumahnya. Mana yang luar biasa mengagetkan, menakutkan, sekaligus mengerikan menyambut Tanjiro. Kali pertama keluarganya tergeletak di atas hampiran salju yang seharusnya berwarna putih sehingga warnanya berubah berwarna merah pekat. Anakku, Tersadar Nezuko masih hidup, ia pun berusaha turun gunung untuk mencari bantuan dokter. Tapi ketika perjalanan menuju dokter, tiba-tiba Nezuko yang ada dalam gendongannya memberontak dan membuat mereka terpeleset jatuh ke jurang. Nezuko yang sebelumnya tidak sadar diri, ia bangkit tegar dan bersikap liar seperti kehilangan kesadarannya. Adiknya yang sedang berubah menjadi iblis. Tanjiro yang teringat bahwa Nezuko adalah keluarga satu-satunya yang masih tersisa, ia berusaha menyadarkannya. Beberapa saat kemudian datang seorang pemburu iblis menyerang Nezuko dengan katananya. Tanjiro berusaha melindungi Nezuko dan memohon kepada pemburu iblis yang bernama Tomioka Gyu tersebut untuk tidak membunuh adiknya. Karena cukup belum membunuh atau memakan siapapun, Tanjiro juga berjanji akan mengembalikan hidup Nezuko menjadi manusia. Namun melihat Tanjiro memohon demikian, Tomioka Gyu marah besar. Melihat manusia memohon dengan lemah seperti itu, menjadi Tanjiro menyerangnya dengan semua kekuatan yang dimiliki kalau memang benar-benar ingin menyelamatkan adiknya. Hampir putus asa karena merasa akan kehilangan satu-satunya yang tersisa, ia berlari mengambil kapak dan menyerang Gyu dengan semua kekuatan yang dimiliki. Tepatnya ketika Tanjiro tak sadarkan diri, ia tunggu mengamuk dan bisa melepaskan diri dari cengkraman pemburu iblis. Tomioka Gyu panik karena mengira Nezuko akan memangsa kakaknya sendiri. Tapi ternyata hal yang tidak diduga-duga pun terjadi. Bukannya memakan kakaknya, Nezuko justru melindungi dan menyerang dengan penuh amarah. Hal yang sangat langka di hadapannya, menyerang dan memutuskan untuk menyelamatkan dua saudara tersebut, menyuruh Tanjiro pergi ke kaki gunung sehari untuk menemui seorang pria bernama Urukodi Sakonji. Matahari semakin tajam dan seperti yang disebutkan sebelumnya, karena Oni memiliki kelemahan terhadap matahari, jadi harus berhati-hati agar tidak terkena sinar matahari. Untuk melanjutkan perjalanan karena jarak menuju ke Gunung Sagiri masih terlalu jauh, setelah melalui seharian penuh, Tanjiro malam tiba dan Tanjiro mengajaknya cukup beristirahat di sebuah rumah tengah hutan untuk meminta tumpangan tidur semalam. Tapi begitu berada di dekat rumah tersebut, Tanjiro mencium aroma darah persis ketika dia berjalan pulang ke rumah dari sebelumnya. Ada di rumah, Tanjiro segera masuk dan mencari tahu apakah orang tersebut terluka atau bagaimana. Tapi ternyata apa yang ditemui Tanjiro di dalam rumah bukanlah manusia hidup, melainkan beberapa mayat dan seseorang yang sudah memakan manusia tersebut.